Bapak Ibu saudara sekalian, juru selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus dan akan Yesus Tuhan kita. Yang menonton siaran ini, yang saya kasihi, yang saya memuliakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini, sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, anjuran dari pimpinan pusat Kuria Kristen Indonesia, dan juga gereja-gereja lainnya yang ada di Indonesia, bahwa kita akan mengadakan kebaktian ataupun ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Hal ini merupakan salah satu peran kita sebagai orang Kristen, salah satu peran kita sebagai orang yang beriman, bahwa kita juga ikut bertanggung jawab untuk berperang memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ataupun virus corona dengan tindakan kita yang mau berdiam di rumah, melakukan aktivitas kita di rumah masing-masing, dan juga melalui ibadah kita di rumah masing-masing, sehingga dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, kita berdoa bahwa persoalan dunia ini, pergumulan dunia ini tentang virus corona dapat segera terselesaikan. Allah membantu kita, Allah menolong kita, Allah menolong bangsa kita dan seluruh dunia, bahwa penyakit ini, wabah ini akan berlalu dari negeri kita, akan berlalu dari kehidupan kita. Maka lewat ibadah yang akan kami pimpin pada saat ini, kiranya dapat juga meneguhkan kita, dapat mengokohkan iman kita, dan ibadah di rumah tidak mengurangi makna daripada ibadah yang sesungguhnya. Karena itu sesuai dengan apa yang telah kami ucapkan sebelumnya, bahwa Tuhan juga hadir walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kembali kita kepada perikop kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, di mana pada saat itu Rasul Petrus mengirimkan pesannya, mengirimkan nasihatnya kepada orang-orang Kristen yang saat itu berada ataupun tersebar di daerah Pontus, daerah Galatia, daerah Kapadokia, di Asia Kecil, dan juga di Bitinia. Mereka banyak mengalami penderitaan. Umat Tuhan pada saat itu mengalami tekanan-tekanan. Umat Tuhan pada saat itu mengalami pergumulan-pergumulan. Terlebih pengaruh daripada guru-guru palsu yang menyesatkan ajarannya, yang membawa berita-berita, informasi-informasi yang tidak benar kepada umat Kristen pada saat itu tentang keselamatan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Sedikit latar belakang dari jemaat Tuhan yang tersebar ini, ada di antara mereka yang baru bertobat, yang baru menerima Kristus, yang baru menjadi Kristen, yang meninggalkan keluarganya yang masih mempedomani agama-agama mereka, yang meninggalkan sanak saudaranya, memutuskan untuk
mengikut Kristus, pembawa Injil, pembawa kabar baik. Ada yang baru dibaptis. Namun dengan datangnya ajaran-ajaran sesat ini, dengan datangnya ajaran-ajaran palsu ini, yang mengklaim bahwa keselamatan, yang mengklaim bahwa kehidupan itu semata hanya milik dari orang Israel, yang mengklaim bahwa keselamatan hanya milik daripada keturunan Abraham semata. Ini yang membuat kebingungan bagi umat Tuhan. Ini yang membuat kekhawatiran. Ini yang membuat kesemuan bagi mereka pada saat itu dengan mengatakan, apa gunanya kami mengikut Kristus? Apa gunanya kami menjadi orang Kristen? Apa gunanya kami meninggalkan saudara kami, meninggalkan keluarga kami, kalau toh kami harus menderita, kalau toh kami tidak mendapatkan apa-apa, tidak mempunyai upah apa-apa. Dan memang di antara mereka ada yang meninggalkan, ada yang menanggalkan kekristenannya. Ada yang tidak bertahan, sehingga kembali mereka ke pola lama, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Di tengah-tengah kebimbangan ini dan kesimpang siuran ini, Rasul Petrus mengirimkan suratnya. Rasul Petrus memberikan nasihatnya. Rasul Petrus mau meneguhkan mereka. Di tengah-tengah pergumulannya itu, khususnya tentang keselamatan. Dan itu yang mau kita lihat pada saat ini. Umat Tuhan pada saat itu dan juga gereja pada saat ini. Dalam minggu kita Judika, yang mengambil tema pada saat ini adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Hasil Tuhan ni debata na balwa. Ada anggapan pada saat itu bahwa iman adalah perbuatan manusia, bahwa iman adalah pekerjaan manusia, hasil pekerjaan manusia. Tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa iman itu adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan. Iman itu adalah pemberian Yesus. Kalau kita baca di ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Israel telah gagal melakukan panggilan Allah sebelumnya. Israel telah gagal melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kegagalan Israel melakukan perintah Allah membuat keselamatan itu menjadi universal, membuat keselamatan itu menjadi milik segala bangsa, membuat keselamatan itu menjadi terbuka bagi seluruh dunia. Dan hal itu dikatakan dalam Yohanes 3, padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Rasul Petrus pada nats ini mau mengajak orang-orang percaya, mau mengajak jemaat Tuhan dan juga kita pada saat ini, bahwa pemberian iman kepada kita oleh Yesus Kristus harus kita tindak lanjuti, harus kita follow up. Iman itu tidak hanya melalui kesalehan. Iman itu tidak hanya berdiam diri. Iman itu tidak pasif. Iman itu tidak vakum. Tetapi iman itu harus terlihat dari perbuatan nyata. Iman itu harus terlihat dari tindakan-tindakan nyata.
yaitu pengetahuan, yaitu kesabaran, kebajikan, penguasaan diri, dan juga kasih mengasihi. Hal ini juga sejalan dan seturut dengan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sama seperti Yesus mengatakan tentang keselamatan itu, ketika dia menyembuhkan orang-orang dalam pelayanannya, dikatakan iman yang diberikannya kepada manusia itu, dikatakan imanmu telah menyelamatkan, imanmu telah menyembuhkan. Jadi bukan dari kita, tetapi iman itu berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita dan juga nama minggu Judika yang mengatakan berilah keadilan kepadaku. Ini adalah pengharapan kita sebagai orang Kristen, pengharapan kita sebagai orang percaya, pengharapan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah melalui darah Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan keadilannya kepada kita kalau kita menghidupi, kalau kita menjalankan iman kita, kalau kita merefleksikan dan mengaktualkan iman kita di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita menjadi orang yang melakukan kebajikan, kita menjadi orang yang mau bertekun, kita menjadi orang yang mau sabar, kita menjadi orang yang mau mengasihi diri kita dan juga mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang wajah, Tuhan tidak memandang syarat, ras antar golongan dalam memberikan keselamatan ataupun dalam memberikan kehidupan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35 dikatakan, dungi makuli masih Petrus nin nama nung ngatakas dapur rohaku nasos idabuhi dia bata siar ganu bang sorota heja konona akan nama kabiar ibana jala mangulahum hati orang. Jadi bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi yang berhak atas keselamatan itu, tapi barang siapa yang melakukan kehendak Allah, barang siapa melakukan kebajikan, barang siapa yang selalu bertekun, barang siapa yang selalu sabar, barang siapa yang mau mengasihi, dia berhak menerima keselamatan. Dan itulah keadilan Allah yang membawa keselamatan. Keadilan Allah tidak berpihak-pihak. Keadilan Allah akan Dia nyatakan bagi seluruh dunia yang bertekun dan mau melakukan kehendaknya. Kita tidak perlu ragu terhadap keselamatan itu. Tuhan akan memberikannya kepada kita, asal kita senantiasa hidup dalam panggilan dan pilihan Allah kepada kita, yaitu beriman. Saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti pada pendahuluan tadi, bahwa dunia saat ini sedang dilanda oleh penderitaan, dilanda oleh kekhawatiran, dilanda oleh pergumulan yang disebabkan oleh wabah penyakit COVID-19 atau virus corona. Melalui media, televisi, dan media-media lainnya kita telah mendengarkan dan melihat ribuan orang telah meninggal, ribuan orang telah diisolasi atau dikarantina. Tidak ada bangsa yang kuat yang dapat mengalahkannya saat ini. Bagaimana kehebatan suatu bangsa belum dapat memperoleh jalan untuk lepas dari wabah pada saat ini. Dan itu juga termasuk bagi kita, bagi bangsa kita, membawa dampak yang sangat besar. Ada ketakutannya, ada kerugian materialnya,
kerugian secara ekonomisnya. Kita juga banyak rugi. Orang yang berjualan banyak mengalami kerugian. Sopir angkutan umum mengalami kerugian. Pengusaha-pengusaha mengalami kerugian. Para petani juga mengalami kerugian. Karyawan juga mengalami kerugian. Banyak mengalami kerugian. Hubungan sosial kita juga dibatasi. Kita tidak boleh sembarangan bertamu. Kita tidak sembarangan boleh pergi kemana mengadakan pesta. Ada orang yang sudah menetapkan hari untuk melakukan pesta ataupun adat, harus dibatalkan. Gedung-gedung pertemuan sudah dibayar, dilunasi, dibatalkan. Catering sudah dibayar juga dibatalkan. Banyak yang mengalami kerugian. Tetapi minggu ini juga kita dikuatkan. Minggu ini juga kita diteguhkan, kita dikokohkan lewat sapaan firman, bahwa keadilan Tuhan akan menyelamatkan kita. Sama seperti Petrus yang meneguhkan orang-orang, jemaat-jemaat yang ada di berbagai tempat itu yang sedang bergumul. Demikian juga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Tuhan akan menunjukkan keadilannya kepada kita. Tuhan akan menunjukkan keadilannya kepada bangsa kita dan kepada seluruh dunia. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan akan memulihkan hubungan kita. Tuhan juga akan memulihkan bangsa kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan memberikan sukacita sebagai ganti daripada duka cita. Tuhan akan memberikan kesukaan yang besar bagi kita. Maka sama seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 7 itu, tugas dan tanggung jawab gereja, tugas dan tanggung jawab warga gereja, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita membantu pemerintah, mari kita membatasi diri kita. Ketika kita tidak pergi kepada kerumunan banyak, kepada keramaian-keramaian, berarti kita sudah melakukan panggilan kita yang benar sebagai orang Kristen untuk tidak menyambung penyebaran virus tersebut. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sudah menolong orang lain dari dampak virus corona, dari penyebaran virus corona ketika kita berdiam di rumah. Kita sudah menolong pemerintah yang bergumul berat saat ini ketika kita tidak bepergian kemana-mana apabila tidak ada hal-hal yang sangat penting. Maka dengan hal itu, sebagai orang percaya, kita menantikan keadilan Allah, kita menantikan keadilan Tuhan bagi kita, menantikan keadilan Tuhan bagi keluarga kita yang akan memulihkan kita. Apapun kondisinya saat ini, apapun keadaannya saat ini, jangan pernah kecut, jangan pernah gentar, jangan hilang semangatmu. Percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan keadilannya, menolong kita, mengangkat kita, memulihkan kita, dan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Amin.